Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Pramuka pertama kali dikenalkan di Inggris oleh Robert Baden-Powell. Ia juga mendapat julukan sebagai Bapak Pandu Dunia. Nama Pramuka diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961, sehingga tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Pramuka. Menjelaskan makna lambang pramuka atau tunas kelapa dalam teks tulis. Lambang pramuka di setiap negara berbeda-beda. Informasi tentang lambang pramuka di Indonesia dapat kita peroleh dari teks. Setelah membaca teks, kita dapat menemukan lambang pramuka. Ayo simaklah cuplikan teks berikut. Praja Muda Karana disingkat menjadi Pramuka. Lambang pramuka adalah tunas kelapa. Lambang pramuka ini dipilih karena akar, batang, daun, dan buah kelapa memiliki banyak manfaat. Tunas kelapa dilambangkan sebagai tunas bangsa Indonesia. Anggota pramuka sebagai tunas penerus bangsa harus mengharumkan nama Indonesia. Berikut beberapa informasi penting berdasarkan teks tersebut. Pertama, Praja Muda Karana disingkat menjadi Pramuka. Informasi yang kedua, lambang pramuka adalah tunas kelapa. Lambang pramuka adalah tunas kelapa yang bermakna bahwa setiap anggota pramuka hendaknya berguna seperti seluruh bagian pohon kelapa. Lambang pramuka merupakan tanda pengenal yang dimiliki setiap anggota pramuka yang menghiaskan cita-cita gerakan pramuka. Menjelaskan makna lambang pramuka atau tunas kelapa dari teks gambar, kita dapat mengetahui dan mencari tahu makna lambang pramuka dengan mengamati gambar secara saksama. Tunas kelapa yang kokoh melambangkan setiap anggota pramuka harus kuat menghadapi segala tantangan. Gerakan pramuka juga memiliki atribut berupa pakaian seragam. Anggota pramuka menggunakan seragam beserta lambangnya. Pakaian seragam pramuka bertujuan untuk mendidik disiplin dan kerapian, menumbuhkan persatuan dan persaudaraan, serta rasa bangga anggota gerakan pramuka. Menjelaskan lambang pada seragam pramuka dari teks gambar. Penjelasan mengenai makna seragam pramuka dapat kita peroleh dari teks gambar. Setelah mengamati gambar, kita dapat menggali informasi dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui. Menjelaskan lambang pada seragam pramuka dari teks tulis. Pramuka dibagi menjadi beberapa tingkatan yang ditentukan berdasarkan umur. Kelompok umur 7 sampai 10 tahun disebut dengan pramuka siaga. Kelompok umur 11 sampai 15 tahun disebut pramuka penggalang. Seragam pramuka siaga dan penggalang terdapat lambang yang berbeda. Siswa kelas 3 biasanya termasuk dalam kelompok
pramuka siaga. Untuk mengetahui lambang pada seragam pramuka siaga, kita dapat membaca teks. Setelah membaca teks, kita dapat mengetahui lambang tersebut dengan cara menjawab pertanyaan tentang teks tersebut. Ayo simaklah cuplikan teks berikut. Pakaian seragam pramuka berbeda-beda sesuai tingkatannya. Ciri pakaian seragam pramuka siaga adalah memiliki list berwarna coklat tua pada lengan baju. Seragam pramuka siaga dilengkapi dengan lambang-lambang. Lambang pengenal diri berupa papan nama yang dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan. Pada tutup kepala, terdapat lambang yang dikenakan di bagian tengah depan dan berwarna hijau. Bentuk tanda topi untuk pramuka putra dan putri berbeda, yaitu berbentuk segi empat untuk putra dan lingkaran untuk putri. Informasi berdasarkan teks tersebut mengenai lambang yaitu: lambang pengenal diri berupa papan nama yang dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan. Pada tutup kepala, terdapat lambang yang dikenakan di bagian tengah depan dan berwarna hijau. Bentuk tanda topi untuk pramuka dan putri berbeda, yaitu berbentuk segi empat untuk putra dan lingkaran untuk putri. Menjelaskan lambang pada seragam pramuka dari teks lisan. Kamu dapat mencari informasi mengenai lambang pramuka dunia secara lisan. Misalnya, dengan mendengarkan teks yang dibacakan. Dengarkanlah teks dengan saksama agar kalian dapat memperoleh informasi dengan baik dan menjelaskan kembali informasi tersebut. Mendeskripsikan lambang pada seragam pramuka. Pemakaian lambang pada seragam pramuka bertujuan untuk mempermudah mengenal identitas anggota pramuka. Salah satu jenis tanda pengenal pramuka adalah tanda satuan. Tanda satuan menunjukkan tempat seorang anggota pramuka bergabung. Tanda satuan terdiri atas tanda barung, peta wilayah atau lokasi, lambang nomor gugus depan, dan lencana wilayah. Barung adalah sebutan untuk kelompok pramuka siaga. Lambang barung berbentuk segitiga polos berwarna. Lambang barung dipasang di lengan kiri seragam pramuka. Peta wilayah, nomor gugus depan, dan lencana wilayah dipasangkan di lengan sebelah kanan. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menemukan informasi dari teks tulis tentang lambang TKU Pramuka. Mandiri merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki sebagai jati diri anggota pramuka. Mandiri berarti tidak bergantung kepada orang lain. Mandiri juga berarti dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa selalu meminta bantuan orang lain. Untuk melatih siswa menjadi anak mandiri, dalam kegiatan pramuka diajarkan berbagai kecakapan.
Syarat kecakapan umum atau yang disingkat dengan SKU dalam pramuka siaga misalnya dapat melipat selimut, menyimpan pakaian dengan rapi, dan lain-lain. Setelah menyelesaikan SKU, anggota pramuka mendapatkan tanda kecakapan umum atau yang disingkat dengan TKU. Pada pramuka siaga, lambang TKU berbentuk jajar genjang dengan warna dasar hijau dan berisi gambar bunga kelapa berwarna putih. TKU siaga terdiri dari 3 tingkatan, antara lain TKU siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Untuk siaga mula, lambang terdiri atas 1 susun, siaga bantu 2 susun, dan siaga tata 3 susun. Menceritakan lambang TKU pramuka dengan gambar seri. Untuk memperoleh TKU, seorang anggota pramuka harus memenuhi syarat kecakapan umum atau SKU. Pada pramuka siaga, SKU untuk setiap tingkatan berbeda-beda. Setelah lulus semua SKU tersebut, anggota pramuka dapat naik dan dilantik ke tingkat selanjutnya. Lambang TKU yang dikenakan pada seragam pun kemudian diganti. Untuk mengetahui syarat kecakapan sesuai lambang TKU, kita dapat mencari informasi dari buku SKU. Setelah mengetahui syarat tersebut, kalian dapat menceritakan lambang TKU disertai syarat-syaratnya. Kita dapat menceritakan lambang TKU dalam bentuk tulisan atau menggunakan gambar berseri. Menemukan informasi dari teks tulis tentang lambang TKK Pramuka Wajib. Selain kecakapan umum, dalam pramuka juga terdapat kecakapan khusus. Kecakapan khusus pada pramuka meliputi satu bidang tertentu saja. Anggota pramuka yang sudah memenuhi syarat kecakapan khusus atau SKK akan memperoleh tanda kecakapan khusus atau yang disingkat dengan TKK. Berikut beberapa tanda kecakapan khusus yang wajib bagi setiap anggota pramuka. Misalnya, ada P3K, pengatur rumah, pengamat, juru masak, keamanan kampung, jalan kaki, berkemah, penabung, penjahit, dan juru kebun. Menemukan informasi dari teks gambar tentang lambang TKK Pramuka. Kecakapan khusus untuk pramuka siaga dikelompokkan dalam 5 bidang. Berikut adalah warna dasar TKK siaga sesuai bidangnya. Yang pertama, bidang agama, mental, moral, dan pembentukan watak berwarna kuning. Yang kedua, bidang patriotisme dan seni budaya berwarna merah. Yang ketiga, bidang kesehatan dan ketangkasan berwarna putih. 4. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna hijau. Dan yang kelima, bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, dan ketertiban masyarakat berwarna biru. Kita dapat menemukan informasi mengenai pengelompokan lambang TKK tersebut dengan mengamati gambar. Gambar yang berbeda-beda untuk setiap TKK sesuai dengan kecakapan khusus tersebut. Menyajikan informasi tentang lambang TKK Pramuka dalam bentuk bagan.
Informasi mengenai lambang TKK di bidang patriotisme dan seni budaya dapat diperoleh dari teks. Setelah mendapatkan informasi mengenai lambang tersebut, kita dapat menyajikan kembali informasi itu dalam bentuk teks, peta pikiran, bagan, atau tabel. Untuk membuat bagan informasi, sebelumnya tulislah informasi-informasi penting dari teks terlebih dahulu. Berikut adalah contoh peta pikiran TKK bidang patriotisme dan seni budaya. Lambang TKK bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. Kemudian, jenis-jenis TKK yaitu pengatur ruangan, pengatur meja makan, dirijen, penyanyi, pelukis, dan pengarang. Selanjutnya, syarat mendapatkan TKK pengatur ruangan antara lain harus dapat mengatur dan menempatkan alat rumah tangga dalam satu ruangan. Kemudian, contoh dari SKK dirijen harus dapat memimpin barungnya menyanyikan sebuah lagu, yaitu Indonesia Raya, lagu nasional, lagu daerah, dan lagu pramuka. Menyajikan informasi mengenai lambang TKK Pramuka Siaga dalam bentuk cerita. Kamu dapat menyajikan kembali informasi mengenai lambang-lambang tersebut dalam bentuk cerita. Buatlah cerita yang berkaitan dengan kecakapan yang ditunjukkan pada gambar. Misalnya, jika ingin menjelaskan TKK juru kebun, kamu dapat membuat cerita tentang seorang anak yang mengenal jenis tanaman buah dan sayur, serta hobinya memelihara tanaman hias. Berikut tanda-tanda kecakapan pada pramuka siaga. Misalnya, tanda sholat, pengatur meja makan, pengamat, peternak kelinci, dan juru bahasa. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu perintah. Saat kamu melewati jalan raya atau persimpangan, pasti kamu melihat rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas di jalan ada yang berupa rambu perintah. Rambu perintah berbentuk lingkaran berwarna dasar biru dengan gambar atau tulisan berwarna putih dan merah. Semua rambu lalu lintas di jalan raya berguna bagi semua pengguna jalan agar terhindar dari kecelakaan. Berikut contoh rambu perintah. Ada rambu wajib belok kanan, kecepatan maksimum, dan rambu wajib masuk lajur kiri. Contoh berikutnya, rambu perintah belok kanan, rambu perintah memutari bundaran, dan rambu perintah jalan lurus. Ayo simaklah teks berikut. Pada hari Minggu, Tony bersama ayahnya pergi ke alun-alun kota untuk bermain. Mereka pergi menggunakan sepeda motor. Di jalan raya, Tony melihat banyak rambu lalu lintas yang terpasang di tepi jalan. Ayah mengendarai sepeda motor dengan tertib. Informasi berdasarkan teks di atas adalah banyak rambu lalu lintas
yang terpasang di tepi jalan. Menjelaskan, rambu lalu lintas berupa rambu peringatan. Jenis rambu lalu lintas yang lain yaitu rambu peringatan. Rambu peringatan dipasang di jalan raya sebagai peringatan bagi para pengguna jalan. Rambu peringatan memiliki latar berwarna kuning dan gambar atau tulisan berwarna hitam. Ayo perhatikan contoh rambu peringatan berikut ini. Ada rambu penyempitan jalan, tikungan ke kiri, jalan licin, jalan berkelok, jalan menurun, jalan mendaki, dan simpang 4. Menjelaskan, rambu lalu lintas berupa rambu larangan. Selain rambu perintah dan rambu peringatan, ada juga rambu larangan. Rambu larangan dipasang sebagai tanda hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Larangan ini diberikan demi keselamatan pengguna jalan dan juga demi menjaga ketertiban jalan raya. Rambu larangan memiliki warna dasar putih dan warna gambar atau tulisan berwarna merah dan hitam. Ayo perhatikan contoh rambu larangan berikut. Ada rambu dilarang mendahului, dilarang parkir, dilarang putar balik, dilarang berhenti, dilarang masuk, dan dilarang belok kanan. Menjelaskan, rambu lalu lintas berupa rambu petunjuk. Pengguna jalan raya harus mematuhi rambu-rambu yang ada. Rambu petunjuk digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi tertentu agar mempermudah pengguna jalan menemukan lokasi yang dituju. Ayo perhatikan contoh rambu petunjuk berikut. Yang pertama, rambu rumah sakit. Rambu petunjuk rumah sakit didesain berbentuk kotak dengan warna dasar biru. Rambu tersebut memuat gambar tempat tidur berwarna putih serta gambar palang merah. Berikutnya, rambu rumah makan. Pada rambu petunjuk rumah makan, terdapat gambar garpu dan sendok berwarna hitam dengan warna dasar putih dan pinggiran biru. Ayo perhatikan contoh rambu petunjuk yang lain, yaitu rambu petunjuk arah. Untuk rambu petunjuk arah berwarna dasar hijau dan memuat panah yang sesuai dengan arah lokasi yang disebutkan pada rambu. Menemukan informasi tentang rambu lalu lintas dari teks percakapan. Informasi tentang rambu-rambu lalu lintas dan rambu petunjuk dapat kita peroleh dari teks percakapan. Setelah membaca teks percakapan, kamu dapat menjelaskan makna dari beberapa rambu lalu lintas dengan menjawab pertanyaan yang diberikan. Menceritakan rambu lalu lintas dalam gambar seri. Kita dapat membuat cerita dari rangkaian gambar yang berisi rambu-rambu lalu lintas. Untuk dapat menceritakannya, kita perlu mengamati gambar dengan saksama. Perhatikan rambu-rambu yang ada, serta bagian-bagian penting pada setiap gambar. Setelah itu, kita dapat berimajinasi dan menuliskan cerita sesuai gambar-gambar yang telah kita amati tersebut.
Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menjelaskan makna arah mata angin. Arah mata angin adalah panduan untuk menemukan atau menentukan arah. Arah mata angin dapat digunakan pada peta dan denah. Kita dapat dengan mudah menemukan tempat pada peta atau denah dengan petunjuk arah mata angin. Ayo perhatikan arah mata angin pada gambar di samping. Ada arah utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Untuk mengetahui arah mata angin, kita dapat menggunakan bayangan, matahari, atau kompas. Ketiga cara tersebut merupakan cara penentu arah mata angin. Dengan cara-cara tersebut, kita akan mengetahui arah mata angin dan menemukan tempat yang ingin kita tuju. Ayo perhatikan gambar denah berikut. Dan perhatikan juga gambar arah mata angin yang berada di sebelah denah. Bila kita berdiri di bawah pohon, maka tenda terletak di sebelah timur pohon. Bila kita berada di meja makan, maka tenda terletak di sebelah timur laut meja makan. Menentukan informasi tentang arah mata angin. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengetahui arah mata angin adalah kompas. Selain menggunakan kompas, kita dapat menentukan arah mata angin dengan menggunakan arah terbit dan tenggelam matahari sebagai acuan. Informasi tentang cara menentukan arah mata angin dapat kita peroleh dari teks. Setelah membaca teks, kamu dapat menjelaskan bagaimana cara menentukan arah mata angin dengan menjawab pertanyaan yang diberikan. Ayo simaklah cuplikan teks berikut. Andi, Bagus, Dina, dan Mary merupakan anggota pramuka di sekolahnya. Mereka akan mengikuti kegiatan berkemah yang diadakan oleh sekolah. Kegiatan berkemah dimulai dengan upacara di lapangan sekolah. Saat upacara bendera, mereka menghadap ke arah matahari terbit, sedangkan pembina upacara menghadap ke arah matahari terbenam. Pertanyaannya, ke arah manakah siswa-siswa menghadap saat melaksanakan upacara bendera di lapangan? Jawabannya, para siswa menghadap ke arah matahari terbit saat melaksanakan upacara bendera di lapangan. Menuliskan informasi berdasarkan gambar denah. Gambar denah perlu dilengkapi dengan arah mata angin. Denah tidak hanya untuk menunjukkan lokasi di luar ruangan. Denah juga dapat digunakan untuk menunjukkan posisi benda-benda yang ada di dalam ruangan. Menuliskan kalimat petunjuk sesuai dengan denah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, denah merupakan gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Denah berfungsi sebagai petunjuk hal tertentu. Untuk menemukan tempat pada denah, kita harus bisa membaca denahnya terlebih dahulu. Cara membaca denah yaitu dengan memperhatikan arah mata angin sebagai titik utama.
Setelah membaca denah, kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat. Kalimat yang digunakan pada denah berupa kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk yaitu kalimat panduan untuk memberikan arahan dengan jelas. Berikut adalah contoh kalimat petunjuk. Contoh kalimat yang pertama, tenda berada di sebelah barat tungku. Contoh kalimat kedua, ruang pramuka berada di sebelah selatan ruang kelas 3. Ayo simaklah teks berikut. Lia pindah ke sekolah baru. Lia berkeliling di sekolah barunya tersebut. Ruang UKS di sekolah tersebut terletak di sebelah timur dari ruang guru. Sebelah barat ruang UKS ada ruang guru yang bersebelahan dengan ruang kepala sekolah. Ruang UKS ada di sebelah utara kantin sekolah. Selain itu, jika dari kamar mandi siswa, ruang UKS terletak di sebelah selatan. Ruang UKS tersebut sangat rapi dan bersih. Lia sangat menyukainya. Kalimat petunjuk berdasarkan teks di atas adalah: ruang UKS terletak di sebelah timur dari ruang guru. Coba kamu temukan beberapa kalimat petunjuk yang lainnya. Menggambar denah. Denah merupakan gambar petunjuk untuk menemukan letak suatu tempat, jalan, dan sebagainya. Denah biasanya dilengkapi dengan arah mata angin untuk memudahkan kita menemukan tempat atau jalan yang ingin kita tuju. Denah tidak hanya menunjukkan letak tempat atau jalan saja. Denah juga dapat kita gambar sesuai dengan fungsinya. Misalnya, kita dapat menggambar denah rumah, denah sekolah, dan denah rumah sakit. Menjelaskan posisi suatu tempat pada denah. Denah diperlukan jika kita ingin pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi. Denah memudahkan kita untuk menemukan suatu tempat atau jalan menuju suatu tempat. Untuk membaca denah, kita harus memperhatikan keterangan dan gambar dalam denah dengan teliti. Gunakan arah mata angin sebagai patokan utama.